Nah, teman-teman, dalam belajar bahasa Inggris ada aturan kunci yang paling dasar yang harus diketahui, di mana hal ini akan sangat menunjang kemampuan bahasa Inggris kita ke depannya. Nah, aturan kunci yang pertama yang akan kita bahas adalah penggunaan am, is, are, was, dan were. Jadi, kapan sih digunakan am, is, are, serta was, dan were? Nah, kalau am, is, are, ini penggunaannya untuk masa sekarang, kemudian was, were ini untuk masa lampau. Nah, kita lihat di sini I pasangannya M apabila menggunakan masa sekarang. Kemudian he, she, it, the student itu pasangannya is apabila menggunakan kalimat sekarang. Nah, kalau menggunakan masa lampau maka beda lagi. I, he, she, it, the student ini apabila masa lampau maka menggunakan was. Kemudian you, we, they, the students pakai s. Kalau pakai s ini artinya jamak. Nah, kalau student itu siswa. Kalau students pakai s maka siswa-siswa. Nah, kalau masa sekarang itu penggunaannya are, kemudian kalau masa lampau menggunakan were. Nah, kapan sih yang digunakan ini? Nah, penggunaannya itu ada 5 untuk adjektif atau kata sifat, kemudian noun kata benda, kemudian yang ketiga adalah adverb of place or time. Jadi keterangan tempat atau waktu, kemudian verb plus ing. Jadi kata kerja yang ditambahkan dengan ing. Kemudian verb 3 atau kata kerja ketiga. Nah, kita lihat contohnya. Contoh penggunaannya untuk adjektif atau kata sifat. I am busy, saya sibuk. Nah, ini sudah benar. I itu pasangannya am. Kemudian, I was happy yesterday. Nah, ada kata yesterday, artinya ini sudah terjadi atau masa lampau, berarti kita menggunakan was. Kemudian, noun. She is my sister, kata benda. Kata benda yang dimaksud di sini adalah my sister. She is my sister. He is a handsome boy. Dia adalah anak laki-laki yang ganteng. Kemudian kita lihat keterangan tempat atau waktu. The students are at school. Jadi siswa-siswa berada di sekolah. The students itu pasangannya are. Kemudian, you were at home yesterday. Kamu berada di rumah kemarin. Yesterday berarti masa lampau, maka kita menggunakan were. Kemudian verb ing. Nah, verb yang ditambahkan dengan ing ini artinya adalah sedang. Jadi apabila ada kata kerja yang ditambahkan dengan ing maka itu berarti sedang. Contohnya, I am writing, saya sedang menulis. You are working, kamu sedang bekerja. Nah, kita lihat kata kerja yang ketiga, they are punished. Mereka sedang dihukum. I finished reading the book yesterday. Saya telah menyelesaikan membaca buku kemarin. Ini untuk masa lampau. Nah, ini jelas ya. Kemudian kita lanjut aturan kunci yang kedua. Aturan kunci yang kedua adalah do, does, dan did. Di mana do, does ini penggunaannya masa sekarang. Kalau did itu untuk masa lampau. Nah, kita lihat. I, you, we, they, the students pakai S ini kalau masa sekarang maka kita menggunakan do. Kalau masa lampau kita menggunakan did. Kemudian he, she, it, the student apabila masa sekarang kita menggunakan does. Nah, kalau masa lampau menggunakan did. Jadi, kalau untuk masa lampau kita keseluruhan menggunakan did. Nah, penggunaan do, does, did itu adalah hanya digunakan untuk verb one atau kata kerja yang pertama. Dan di sini ada dalam kurung hanya dipakai untuk kalimat negatif atau pertanyaan. Jadi, do, does, did ini hanya digunakan untuk kalimat negatif dan pertanyaan. Selain daripada itu, maka tidak boleh digunakan. Kita lihat contohnya. Contohnya, do, I do not understand. Saya tidak mengerti. Nah, ini merupakan kalimat negatif. Kalimat negatif itu tandanya adalah tidak. Jadi, setiap ada kata tidak, maka itu negatif. Seperti ini, I do not understand. Saya tidak paham. Kemudian, do you have a book? Apakah kamu memiliki sebuah buku? Nah, ini adalah kalimat pertanyaan. Kita lihat does. Does she understand? Apakah dia mengerti? Ini sudah benar ya. Does itu pasangannya she. Does juga pasangannya he. Does he like to eat meatballs? Apakah dia menyukai makan bakso? Kemudian kita lihat did. Nah, did ini adalah untuk masa lampau. Kita lihat contohnya. When did he write it? Kapan dia menulis surat itu? Berarti surat itu sudah ditulis. Jadi kalau sudah ditulis maka itu masa lampau karena sudah terjadi. Kemudian, did he go to the school yesterday? Apakah dia pergi ke sekolah kemarin? Ada kata kemarin, artinya ini sudah terjadi atau masa lampau, maka kita menggunakan did. Next, kita ke aturan kunci yang ketiga, penggunaan have, has, dan had. Di mana have, has ini adalah untuk masa sekarang, dan had adalah untuk masa lampau. Kita lihat, I, you, we, they, the students itu apabila masa sekarang maka kita menggunakan have dan apabila masa lampau kita menggunakan had. Kemudian
He, she, it, the student itu apabila masa sekarang kita menggunakan has dan apabila masa lampau maka kita menggunakan had. Jadi untuk masa lampau kita menggunakan had. Nah, penggunaannya itu adalah hanya untuk di verb 3 atau kata kerja ketiga yang berarti telah. Kita lihat contohnya. Contoh penggunaan, I have written a letter. Saya telah menulis sebuah surat. Nah, ini adalah kata kerja ketiga atau verb 3 di mana ini berarti kita telah menulis surat. I have written a letter. Saya telah menulis sebuah surat. We have cake for our party. Kita telah memiliki cake untuk party kita. Kemudian kita lihat yang has. He has written a letter. Dia telah menulis sebuah surat. She has a new book. Dia telah memiliki sebuah buku. Kemudian had ini adalah untuk masa lampau. Contohnya, he had written a letter when I came. Nah, ini kata kerja ketiga, artinya dia menulis surat, dia menulis sebuah surat ketika saya datang. Dia menulis surat ketika saya datang, berarti ini sudah terjadi atau masa lampau, maka kita menggunakan had. Kemudian, my had called him. Saya telah menelponnya, artinya kita sudah menelpon dia, maka dia menggunakan had. Nah, itulah tadi terkait dengan penggunaan aturan kunci am, is, are, kemudian was, were, kemudian juga tadi do, does, dan did, dan yang terakhir adalah have, has, dan had. Semoga kalian mengerti.